Dortmund disikat 0-4 oleh Terasil Dangda CS. Diam-diam, Barcelona mulai bidik kante. Pierre-Emerick Aubameyang jadi bintang terbaru yang hijrah ke Arab Saudi. Kevin De Bruyne sepakat gabung Al Ittihad. MU buka opsi pinjamkan Anthony. Dortmund disikat 0-4 oleh Terasil Dangda CS. Borussia Dortmund melawan BG Pathum United dalam agenda pramusim. Di Borussen dipermalukan 0-4 oleh klub asal Thailand tersebut. Keempat gol BG Pathum dicetak oleh Melvin Lorenzen di menit ke-14. Terasil Dangda di menit ke-44. Jarunsak Wonggorn di menit ke-65 dan gol kedua Wonggorn di menit ke-68. Hasil yang cukup di luar dugaan. Benfica mulai bergerak pulangkan Joao Felix. Hubungan Joao Felix yang tak akur dengan pelatih Atletico Diego Simeone membuat masa depannya di klub kota Madrid semakin dispekulasikan. Kontrak Joao Felix dengan Atletico masih berlaku sampai Juni 2029. Oleh karena itu, Benfica jelas membutuhkan uang yang tak sedikit untuk mendatangkan Felix. Tetapi valuasi nilai transfer Felix kini sudah jauh menurun. Dia hanya ditaksir seharga 30 juta euro. Koke akui Morata diperlakukan lebih kejam. Alvaro Morata meninggalkan Atletico Madrid untuk menyeberang ke AC Milan. Kapten Atletico Koke mengakui Morata diperlakukan jauh lebih kejam dibandingkan pemain lainnya. Morata harus pergi karena sangat gerah terus-terusan dikritik. Belum lama ini Morata disebut memalukan di tengah perannya membantu Spanyol menjadi juara Euro 2024 di Jerman. Ten Hag ngaku tak usulkan transfer De Ligt ke MU, tetapi Manchester United masih mengupayakan transfer Matthijs De Ligt meski sudah dapat Leny Yoro di pos bek tengah. Menariknya, Ten Hag mengaku sejak awal ide mendatangkan De Ligt bukanlah darinya. Meski begitu, ia tidak menolak. De Ligt pun diyakini akan menjadi prioritas MU, mengingat harganya juga lebih murah ketimbang Brand White. De Ligt juga memberikan nilai plus karena pernah bekerja sama dengan Ten Hag di Ajax. Talenta Leny Yoro luar biasa. Kiper Manchester United Andre Onana sudah menjadi saksi langsung kehebatan Leny Yoro. Pemain 18 tahun itu disebut mempunyai kemampuan luar biasa. Itulah mengapa dia ada di sini pada akhirnya. Kalau Anda mempunyai kesempatan bisa bergabung dengan Manchester United, itu berarti bahwa Anda mempunyai kualitas besar, kata Onana di Sportskeda. MU ngebut di bursa transfer, Ten Hag pun gembira. Manchester United melakukan gerak cat di bursa transfer musim panas ini. Erik Ten Hag pun merasa senang. Dua pemain sudah didatangkan oleh MU. Joshua Zirkzee dan Leny Yoro menjadi dua pemain yang sudah dibeli MU dari Bologna dan Lille. Sangat bagus, kami juga ada di posisi terdepan. Kami sangat proaktif. Jadi para petinggi melakukan kerja yang hebat di saat ini dan itu saya pikir bagaimana kami ingin bereaksi sebagai United, kata Ten Hag di situs MU. MU buka opsi pinjamkan Anthony. Dilansir dari Mirror, Manchester United mau bersih-bersih skuad dengan menjual pemain.
Jika sulit dijual, maka opsi peminjaman disiapkan. Salah satunya adalah Anthony. Manchester United bersedia meminjamkan Anthony dengan satu syarat, yakni klub yang meminjamnya siap membayarkan gaji si pemain. Gajinya per pekan seharga 70.000 pound sterling atau setara 1,4 miliar rupiah. Slot dikabarkan minta Liverpool datangkan ex-back City. Arne Slot menyetor nama ke petinggi Liverpool, pemain Bayer Leverkusen Jeremy Frimpong yang menjadi incaran Slot. Dengan performa bagus Frimpong di musim lalu, Slot pun menaruh minat besar padanya. Oleh karena itu, Liverpool diminta untuk mendatangkan Frimpong pada musim panas ini seperti yang dikabarkan oleh Sportskeda. AC Milan masih adaptasi dengan gaya Paulo Fonseca. AC Milan menunjukkan Paulo Fonseca menjadi pelatih baru. Gaya bermain pelatih Portugal itu masih disesuaikan Rossoneri. Kapten Milan Davide Calabria yang mengungkapkan bahwa timnya sedang mengembangkan gaya bermain di bawah asuhan Fonseca. Ada konsep-konsep baru yang masih kami kembangkan dan pastikan mereka akan menjadi milik kami dan akan menjadi otomatis, kata Calabria di Calcio Mercato. Bolonya minta Riccardo Calafiori segera balik ke kandang buat latihan. Ada perbedaan 10 juta euro, Bolonya meminta Riccardo Calafiori segera menghadiri pelatihan pramusim tim karena negosiasi dengan Arsenal sudah terhenti. Kesepakatan itu tampaknya dilakukan beberapa minggu yang lalu dengan nilai 54 juta euro, namun tampaknya angka tersebut sudah mencakup banyak tambahan dan bonus terkait kinerja. Sedangkan Rossoblu lebih memilih biaya yang terjamin. Jika tidak, maka Sky Sport Italia mencatat jika mereka dengan senang hati mempertimbangkan sang bek dan memintanya untuk mengikuti latihan pramusim bersama pelatih baru Vincenzo Italiano. Selangkah lagi, Rafael Varane sah jadi pemain baru Como 1907. Ex-back Manchester United Rafael Varane tinggal selangkah lagi bakal menjadi pemain klub di Serie A Como 1907. Ia disebut tinggal menaikkan kontrak saja. Semua dokumen kontraknya sudah dipersiapkan oleh Como. Laporan ini dilansir Fabrizio Romano. Varane akan menandatangani kontrak 2 tahun hingga Juni 2026 plus opsi hingga 2027. Mason Greenwood panaskan bangku cadangan saat Marseille kalah di laga uji coba. Mason Greenwood hanya bisa menonton dari bangku cadangan saat Marseille menderita kekalahan Dani Nimes 2-0 di laga uji coba pertama di era Roberto De Zerbi. Greenwood berharap untuk memulai debutnya pada minggu mendatang karena Marseille akan menjalani beberapa pertandingan persahabatan berikutnya melawan Toulon, Pau, Sunderland, dan Augsburg. Sang penyerang harus mendapatkan menit bermain untuk membuktikan kemampuannya menjelang laga pembuka Ligue 1 melawan Brest pada 18 Agustus. Diam-diam Barcelona mulai bidik Kante. Barcelona dilaporkan tertarik mengamankan N'Golo Kante di bursa musim panas ini. Mereka memang membutuhkan pivot baru. Namun untuk pendekatan teranyarnya itu, mereka harus bersaing dengan West Ham United. Satu hal yang menjadi pertimbangan Azulgrana adalah performa Kante di Euro 2024 bersama Prancis. Sosok 33 tahun itu belum sepenuhnya habis dan membuktikan diri masih mampu bermain di level tertinggi. Namun Al Ittihad kecil kemungkinan mau melego pilarnya keluar dalam waktu dekat. Gaji Mbappe bukan paling tinggi di Liga Spanyol, kalah dari pemain penyakitan. Laporan dari Daily Mail menyebut Kylian Mbappe menerima 26,3 juta pound sterling per musim dari Real Madrid.
Jumlah yang sangat besar, tetapi bukan tertinggi di Liga Spanyol. Mbappe cuma menempati peringkat ketiga dalam daftar pemain La Liga dengan upah terbesar untuk musim 2024-2025. Posisi teratas dihuni gelandang penyakitan milik Barcelona, Frenkie de Jong, yang memperoleh 31,6 juta pound sterling setiap pekan. Di bawah de Jong ada bintang Barcelona lainnya, Robert Lewandowski, dengan bayaran 28,2 juta pound sterling dan menduduki tangga kedua. Penyerang Arsenal segera capai kata sepakat dengan Marseille. Marseille kian dekat mengamankan Eddie Nketiah dari Arsenal di bursa musim panas ini. Kedua belah pihak hampir mencapai kata sepakat untuk membawa pemain asal Inggris itu berpindah dari London ke kota pelabuhan. Namun Les Pokans harus membuka penawaran lebih dulu pada Arsenal. Dalam waktu dekat, tim besutan Roberto De Zerbi bakal membuka penawaran pertama bagi Arsenal. Sejauh ini belum diketahui berapa valuasi yang diminta Gunners untuk jebolan akademinya itu, namun valuasi transfer penyerang 25 tahun itu di laman Transfermarkt mencapai 30 juta euro. Al Ittihad masih ngotot angkut Ederson dari Manchester City. Klub Arab Saudi Al Ittihad dikabarkan masih ngotot berusaha mendatangkan Ederson dari Manchester City pada musim panas 2024 ini. Al Ittihad dilaporkan sudah menghubungi Ederson. Mereka mendapat respon positif dari kiper asal Brazil tersebut. Sayangnya Al Ittihad tak bisa langsung memboyong Ederson sebab mereka gagal mencapai kesepakatan dengan Manchester City. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano yang mengatakan nego kedua klub berlangsung alot karena masalah harga dan Ittihad masih akan mengusahakannya. Bay City, Kevin De Bruyne sepakat gabung Al Ittihad. Klub Premier League Manchester City akan kehilangan salah satu pemain penting mereka di musim panas ini. Kevin De Bruyne dikabarkan sudah memantapkan hati untuk pindah ke Arab Saudi bersama Al Ittihad. Tim Talk melaporkan bahwa beberapa pekan terakhir Al Ittihad intens berkomunikasi dengan agen De Bruyne. Mereka mendapatkan kabar baik terkait sang pemain. De Bruyne akhirnya memutuskan untuk lanjut bermain di Arab Saudi. Ia dikabarkan mendapatkan tawaran gaji yang fantastis di Al Ittihad. Pierre-Emerick Aubameyang jadi bintang terbaru yang hijrah ke Arab Saudi. Aubameyang kini telah memastikan kepindahannya ke Al-Qadsiyyah dengan kontrak berdurasi 2 tahun dan akan bergabung dengan mantan pemain Real Madrid Nacho dan Koen Castells dari Wolfsburg sebagai rekrutan ketiga klub pada musim ini yang berasal dari 5 liga top Eropa. Tak lupa Aubameyang juga mengucapkan terima kasih kepada mantan klubnya Marseille. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!